Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainus Syifa, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menciptakan keluarga berkarakter perspektif Thomas Likona. Keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang untuk memperoleh pengajaran. Keluarga juga merupakan tempat pertama mereka belajar bersosialisasi dengan orang lain. Apa yang terjadi jika sebuah keluarga tidak memiliki pengetahuan dan tidak mau tahu, tidak mau belajar tentang bagaimana itu cara mendidik anak dan menciptakan keluarga berkarakter? Oleh karena itu, yuk kita bahas 11 cara menciptakan keluarga berkarakter perspektif Thomas Likona. Thomas Likona merupakan seorang profesor psikologi dari New York University. Beliau bisa juga dikatakan sebagai bapak pendidikan karakter karena beliau sudah banyak sekali menulis buku-buku tentang pendidikan karakter. Nah, akan sangat menarik jika kita membahasnya satu persatu. Yuk kita simak pembahasannya, cara menciptakan anak berkarakter di dalam keluarga. Yang pertama, buatlah pendidikan karakter sebagai suatu prioritas di rumah. Sebagai orang tua, kita wajib senantiasa menekankan kepada anak-anak bahwa attitude dan kesopanan adalah sesuatu yang harus dijalankan ketika bersosialisasi dengan seseorang. Orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak bahwa tata krama, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda adalah sesuatu hal yang harus dilakukan ketika sedang bergaul dan berbaur dengan orang lain. Yang kedua, jadilah orang tua yang otoritatif. Seorang profesor psikologi dari California University yang bernama Diana Baumrind menemukan suatu fakta dalam risetnya bahwa anak-anak yang bertanggung jawab secara sosial memiliki seorang orang tua yang memiliki pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif merupakan cara mengasuh anak dengan mendorong anak mengakui kekuasaan orang tua, namun tidak mengabaikan pendapat sang anak. Dalam pola asuh ini, orang tua mendengarkan pendapat anak, akan tetapi tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada keinginan sang anak. Yang ketiga, cintailah anak-anak. Rasa cinta dari orang tua kepada anak akan membuat mereka merasa berharga dan merasa bernilai. Mereka akan merasa aman berkat cinta-cinta dari orang tua mereka. Anak-anak pun akan memiliki ikatan secara emosional. Ikatan emosional tersebut akan membuat anak-anak lebih tanggap akan otoritas orang tua terhadap dirinya. Anak-anak cenderung menuruti aturan dan perintah dari orang tua. Yang keempat, ajarkan melalui contoh. Orang tua sudah seharusnya selalu memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak di dalam keluarga. Karena apa yang orang tua lakukan, anak-anak cenderung akan mengikutinya. Oleh karena itu, orang tua adalah role model bagi anak-anak mereka. Yang keenam, gunakan pengajaran langsung untuk mengajarkan nilai moral kepada anak. Orang tua tidak boleh hanya memerintah saja kepada anak tanpa memberikan suatu pengajaran langsung secara moral yang baik.
Contohnya, terkadang orang tua itu memberikan suatu pengajaran yang positif, seperti menyuruh anak untuk belajar. Akan tetapi, orang tua sendiri tidak memberikan contoh yang baik, bahkan beberapa orang tua malah menonton TV ketika mereka menyuruh anaknya belajar. Hal tersebut akan susah diterima oleh anak karena tidak mengajarkan secara langsung. Baiknya, orang tua harus juga menerapkan prinsip keseimbangan. Mungkin bisa dengan menyuruh anaknya belajar dan bilang, "Nak, ayo kita belajar, kemudian ibu akan memasak dan kita akan memakannya bersama-sama." Seperti itu. Dan juga orang tua harus memberikan contoh pengajaran magic word atau kata-kata ajaib, yakni maaf, tolong, dan terima kasih. Dalam kehidupan di rumah, orang tua harus selalu mengucapkan kata-kata tersebut agar anak-anak secara otomatis akan bisa mencontohnya dan selalu mempraktekkan di dalam kehidupannya. Jadilah dia anak yang sopan, anak yang selalu berterima kasih dan menghargai orang lain. Yang ketujuh, ajarkan pertimbangan yang baik. Orang tua harus selalu menanamkan mindset kepada anak untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Anak harus mengerti bahwa apa saja yang mereka lakukan memiliki konsekuensi baik dan konsekuensi buruk. Orang tua harus melatih anak-anak mereka untuk memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik dalam memutuskan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan hidup mereka. Yang kedelapan, mengajarkan kedisiplinan secara bijaksana. Hal ini berarti orang tua harus membuat anak bertanggung jawab kepada kesalahan-kesalahannya dan mengajarkan kedisiplinan. Orang tua harus tegas tetapi tidak keras. Anak harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Yang ke-9, menyelesaikan konflik secara adil. Sebagai orang tua, tidak diperkenankan untuk memperlakukan anak semena-mena. Tidak boleh menganggap anak bahwa mereka adalah sebuah barang yang bisa diperlakukan sesuka hati. Orang tua harus menyadari bahwa anak adalah pribadi yang kelak akan tumbuh dewasa seperti mereka. Yang ke-10, beri kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan. Sejak kecil, anak harus diajarkan untuk mempraktikkan kebajikan. Anak harus dilibatkan dalam kebaikan-kebaikan sederhana yang bisa membekas hingga anak dewasa. Ajaklah anak dalam suatu kegiatan sosial agar peduli sesama. Ajak pada kegiatan untuk menjaga lingkungan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cinta alam. Bahkan, mengajarkan pekerjaan rumah juga sangat bagus untuk anak, sehingga anak bisa mengenal apa itu kerja keras sejak dini. Yang terakhir, memupuk perkembangan spiritualitas. Orang tua harus menciptakan suatu atmosfer keagamaan yang kuat. Karena dalam suatu lingkungan yang basis agamanya kuat akan melahirkan pribadi-pribadi yang kuat. Dalam hal ini, anak-anak yang berwawasan dan memiliki landasan agama, sehingga mereka akan selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan agama, berdasarkan pendidikan agama yang telah diberikan di dalam rumah untuk memecahkan segala permasalahan yang terjadi di dalam hidupnya. Demikian tadi 11 cara menciptakan anak berkarakter perspektif Thomas Lippona. Sampai di sini, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.